Selamat sore dan salam sehat pemirsa Tempo. Jumpa lagi dengan saya Arif Zulkifli dalam program The Leader. Saat ini saya bersama dengan orang yang nggak kenal sekarang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil. Apa kabar Kang? Baik, Mas Sehat ya Kang? sehat. Masih warawiri terus? Masih warawiri. Justru di bulan puasa ini badan agak kurusan. Oh gitu ya? Tapi lebih fit. Lebih fit ya. Kang Emil 10 tahun menghibahkan hidupnya untuk kegiatan pemerintahan. Sebelumnya kan dunia kreatif, bikin ini, bikin itu, jadi arsitek. Sekarang 10 tahun, 5 tahun jadi wali kota, 5 tahun jadi gubernur. Bosen nggak? Jadi tidak semua takdir politik itu datang dari cita-cita, Mas Arif. Saya itu nggak pernah cita-cita. Kalau bertanya jujur, nggak ada cita-cita waktu SD, SMP, SMA, mahasiswa mau jadi pemimpin politik. Oke. Saya bahasa Inggrisnya itu I was an angry citizen, gitu kan. Jadi Terus? poinnya gara-gara warga yang marah, saya bilang gimana menyuarakan supaya hidup dalam situasi yang lebih baik. Saya harus merebut kekuasaan itu. Masuk dalam urutannya kekuasaan. itu. Iya. Akhirnya harus ikut perebutan kekuasaan, bentuknya pilkada. Ya sudah, takdirnya menang, gubernur menang. Nah sekarang setelah 10 tahun juga ibaratnya perahu sudah berlayar, tunggu takdir Allah aja. Apakah selesai 10 tahun, apa perahunya lanjut, saya tidak terlalu ada ukuran lah ya. Tapi pilihan-pilihan dalam kondisi hari ini, alhamdulillah Allah berikan banyak pilihan-pilihan yang baik. Tapi kan ini pilihannya menarik semua buat Kang Emil 2024. Betul. Bisa ngelanjutin gubernur karena baru 1 kali. Paling solid. Paling solid. Yang kedua adalah sekarang udah masuk dalam bursa-bursa nih. Beredarlah nama ini kan, wapres atau bahkan presiden. Nah kalau ke nasional kan karena saya sudah berpartai Mas Arif, ya, saya punya 2 value. 1 tahu diri, 2 akal sehat. Nah saya masuk Partai Golkar sudah menetapkan bahwa capres atau cawapres adalah Pak Ketum. Maka sebagai anggota partai nggak mungkinlah saya berbeda sendiri kan. Akhirnya dan akal sehat mengatakan dan ketahuidirian saya mengatakan saya fokus urusan di Jawa Barat atau mungkin DKI. Kalau nasional ikut arahan dari partai yang per hari ini memutuskan Pak Erlangga, maka saya mendukung beliau. Tapi artinya terbuka tuh kemungkinan untuk ke Jakarta atau tetap ada di Bandung ya? Kadang-kadang Mas Arif nggak bisa dibahasakan dari sekarang. Pemilihan daerah kepala daerah itu terjadi di bulan November 2024 kan. Kita ke November 2023 aja belum. Okay. Jadi ini terlalu jauh menurut saya. Karena dari pengalaman dari perjodohan, keputusan jadi tidak tuh banyak di H-7. Jadi H-7 sebelum pendaftaran itu dinamikanya luar biasa. Jadi tidak jadi, maaf ya. Didukung tidak didukung, berpasangan dengan siapa, itu masih ada dinamika. Tapi kalau berkaca hari ini, saya hanya bisa membuka data. Data alhamdulillah bagus kan gitu. Untuk Jawa Barat solid, untuk DKI juga bagus. Kira-kira. Kang Emil datang dari dunia kreatif, arsitek, lalu kemudian beradaptasi dan sukses dengan 2 kali kepemimpinan. Kalau mau dibanding-bandingin nih Kang Emil, mana yang lebih nyaman dan serk buat Kang Emil sebetulnya? Masuk dalam birokrasi pemerintahan atau tetap jadi orang-orang dunia kreatif? Ini, kalau di dunia kreatif, kita ini bukan makhluk panggung. Karena namanya pejabat publik itu makhluk panggung. Kreativitas memberi saya nafkah, memberi saya kebahagiaan. Tapi daya ubahnya terbatas, ya, sesuai bidang. Jadi pemimpin daya ubahnya masif karena segala urusan dari sajadah, haramjadah, makroekonomi, mikroekonomi, dari urusan revolusi digital sampai radikalisme semua harus dikuasai. Saya bikin tanda tangan, membuat program menggratiskan SPP, bikin apa semua. Jadi luar biasa dampaknya. Tapi masing-masing ada resiko. Pasti. Karena dia makhluk panggung, pejabat publik, maka disorot Mas. Diam diomongin, gerak diomongin. Kerja yang menurut saya benar aja masih dikritisi, kadang-kadang apalagi nggak kerja. Makanya dalam merespon dinamika ini, yang penting kita yakin, kita ini kerja. Bahwa kerjanya belum memuaskan, atau dipersepsi kurang, itulah realita
kehidupan di ranah publik. Yang penting saya kalau bertanya ke diri saya sendiri, apakah saya malas? Enggak, saya rajin. Sabtu Minggu saya kerja, hari Senin kan, selalu cari solusi. Agenda saya Mas, sehari 5-8. Kalikan setahun 1.500. Saya nyediain waktu untuk cari solusi permasalahan. Kali 10 tahun tadi 15.000 mikirin permasalahan. Jadi itu. Makanya kalau ada orang tidak puas saya terima, ada kritisi saya terima, tapi saya ada kunci Mas Arief. Saya selalu survei kepuasan publik. Untuk apa? Mengukur antara rame-rame di medsos ini dengan kenyataan. Sefrekuensi nggak dengan kenyataan? Hasilnya? Enggak nyambung sebetulnya. Rata-rata kepuasan publik terakhir 83%. Oh, tinggi sekali. Tinggi. Jadi ya mungkin yang ribut itu yang 17%. Sesuai hak demokrasinya lah ya. Tapi mohon maaf, si 17% yang tidak puas tidak selalu mewakili si mayoritas. Betul. Tapi kadang-kadang si 17% mungkin punya ruang suara, ruang teriak yang keras, sehingga dampaknya seolah-olah mempersepsikan bahwa semuanya seburuk itu. Ternyata enggak. Kecuali kalau nyambung ya, misalkan kepuasan publik saya hanya 17%. Sesuai dengan kritikan, baru saya introspeksi benar apa yang salah. Mas Arief, saya 5 tahun gubernur, penghargaan 500. Karena saya pemimpin yang terukur, yang before afternya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu jawaban saya. Ada 500 cerita, skenario, strategi yang membawa before after penanganan, saya sebut aja 5 lah ya. Penanganan stunting terbaik di Jawa kita, pertumbuhan ekonomi terbaik di Jawa kita, investasi tertinggi kita. Saya mulai ada 1.000 desa miskin. Saya selesai desa miskin udah 0, ibaratnya begitu. PNS kita 0 ini per kapan? Per Desember 2022. 2022 kemarin. Ya, desa tertinggal, sangat tertinggal definisinya. Itu 2018 saat saya mulai itu ada hampir 1.000. Sekarang udah 0. Kinerja PNS terbaik melebihi kementerian, lembaga, dan 500 pemerintahan daerah itu Jawa Barat. Keterbukaan informasi publik ranking 1. Kebebasan pers ini karena kita di IKP. Dari ranking 29 kan ranking 2 menuju ranking 1. Jadi ya saya sebut hanya 56 lah dari 500. Itu jawabannya. Hanya dalam diskusi publik orang itu kadang-kadang menilai satu aspek saja. Misalkan saya ada kritikan di transportasi publik. Itu aja seolah-olah seluruh performa leadership saya itu dianggap kurang karena aspek di bidang itu mungkin dianggap kurang. Makanya saya bilang, saya itu ngurusi semua dimensi, memang tidak sempurna lah ya sebagai manusia. Tapi saya bukan orang malas, jawaban saya selalu itu. Saya kadang-kadang saya nggak punya duit. Contoh, lagi dikritik urusan jalan rusak. Saya udah jawab, saya ini pemimpin kena COVID. Bukan sayanya, saya alhamdulillah nggak pernah kena COVID. Tapi ekonomi saya kena COVID. Hilang pendapatan 5 triliun kali 2 tahun. Sehingga banyak penundaan infrastruktur. Karena duit udah mah dikit, difokuskan ke belanja bansos, sembako kan. Nah baru sekarang di akhir tahun saya punya keleluasan untuk ngaspal jalan lagi. Tapi sebagian kritikus contoh ya, mengatakan, ngapain semua nggak dikerjain, sekarang jalan rusak. Nah, kesabaran, keikhlasan menerangkan itulah yang harus saya perkuat. Makanya di tahun akhir ini, karena tahun politik ya, tidak bisa dihindari Mas Azul. Jadi serangan-serangan politik yang fokus pada kekurangan, terus ingin melabeli bahwa Anda buruk, Anda bukan pemimpin bekerja, itu banyak sekali. Nah, orang kayak saya nggak bisa pasrah aja. Saya bikin narasi juga, tapi nggak bohong. Saya bilang, nih, Kepala Dinas, 500 pencapaian itu harus diviralkan. Jangan nunggu negatif kita baru reaktif. Viralkan keberhasilan petani milenial. Dulu viralnya gagal. Yang gagal itu 500 orang, yang berhasil 1.200 orang. Kenapa 1.200 tidak muncul? Diviralkan ceritanya bahwa yang gagal ada. Tapi kan karena yang viral negatif, seolah-olah seluruh program dianggap gagal. Nah, itu dinamika. Kang Emil kan jagoannya sosmed, itu nggak terdeliver tuh. Oh bukan, artinya kan multidimensi Mas. Multidimensi, melatih jangan sampai institusi negara ini mengandalkan pemimpin. Sekarang gini, jika pengganti saya bukan senang medsos, masa Pemprov Jabarnya tidak punya sistem kan? Kebetulan saya yang membongkar, mereformasi,
bahwa di era pembangunan ada namanya politik komunikasi pembangunan. Terbagi dua, beritakan yang teknokratis, beritakan yang populis, digabung. Makanya saya seimbangkan antara populisme, merespon, ada yang sifatnya teknokratis. So far sih so good. Makanya kalau ditanya, ya udah itu 500 penghargaan itu bagi saya adalah jawaban keterukuran. Karena penghargaan itu ya menandakan ada apresiasi dari lembaga objektif bahwa dulunya gelap, sekarang terang. Dulunya lambat, sekarang cepat. Dulunya semeraut, sekarang lebih teratur. Dulunya korup, sekarang lebih berintegritas. Kali 500. Udah itu aja. Dulu 2018 kan Kang Emil muncul dengan slogan Jabar Juara gitu kan. Sekarang udah tercapai dong. Ya, definisi tercapai itu kan relatif. Karena gini, satu rezim dia bikin kilometer 0 sampai 100. Nanti di rezim kedua dia melanjutkan kilometer 100 ke kilometer 200. Jadi kalau disebut tercapai untuk rentang ini. Nanti di periode kedua kan bikin target baru. Dan target baru itulah menjadi jadi juara itu ya semangat aja. Tapi menariknya ya, kalimat itu bagus Mas. Kalau diomongin jadi doa. Ya Allah mudah-mudahan Jabar juara. Dapat 500 penghargaan. Kalau diteriakan Jabar juara PON di Papua 2 kali kan, gitu. Dulu waktu menang 2016 kita masih ada hashtag jago kandang, karena PON-nya dilaksanakan di Jawa Barat. Setelah di Papua kita menang, ya memang Jawa Barat masyarakat yang mahir dan jago olahraganya. Gitu. Kang, dari sejumlah program 5 tahun lalu dicanangkan, mana Kang yang belum maksimal Kang? Tadi saya hilang 10 triliun mengakibatkan karena pandemi tadi. Ya, mengakibatkan yang tadinya ada komitmen jalan mulus kemana-mana menjadi terkendala. Nomor 1 itu. Harus saya akui, makanya saya nggak tahun ini saya nggak banyak membangun macam-macam, fokus ngaspal jalan. Tahun depan juga ngaspal jalan. Lain-lain di tengah-tengah aja, menandakan prioritas itu. Nah itu satu yang dievaluasi. Yang dievaluasi kedua tentunya keumatan kita udah juara, lebih ke apa ya? Mungkin gagasan petani milenial. Sebenarnya gini ya, petani milenial itu kan hanya judul Mas Arief. Ini sebenarnya proyek besar, harusnya level nasional ya. Bagaimana meregenerasi petani yang usianya sudah lansia. Ini akan jadi krisis di masa depan ketika pertanian tidak diminati oleh generasi muda. Siapa yang akan sustain masa depan perut dari 300-an juta penduduk kan? Nah makanya harus didorong anak-anak muda mau ke pertanian. Itu susah karena dianggap duitnya dikit, panas-panasan, tidak keren. Tidak keren. Nah saya bikin keren dengan petani milenial yang bertaninya pakai teknologi. Nasi makan ikan pakai HP, makan lele pakai HP, nyiram tanaman pakai drone, kan? Nyari ikan di laut pakai aplikasi Fish Finder. Dengan pendapatan harus setara kota. Kalau pendapatan udah gaya-gayaan ini masih pendapatan desa, tetap ditinggalin si desa dan pertanian. Maka petani milenial ini pertaruhan. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Baru skor keberhasilannya itu baru 70%. Jadi kalau dievaluasi, kan tadi 1.200 berhasil, 500 gagal. Karena ini kan bukan karpet merah, Mas, buat saya ngasih duit. Saya menghubungkan si petani milenial ke bank yang selama ini ogah. Ternyata dalam evaluasinya ada berantem-berantemnya. Kan? Saya hubungkan dengan pembeli, ternyata pembelinya kena dampak Rusia-Ukraina. Jadi nggak bisa dibeli. Terus ini bermasalah, dianggap kita tidak memberi solusi. Jadi kadang-kadang persepsi-persepsi itu yang, tapi nggak boleh patah sih gagasannya itu. Di masa depan rakyat Indonesia harus kuat kedaulatan pangan, anak muda harus kembali ke desa, tapi dengan gaya baru mereka. Nah ini evaluasi kedua. Kalau lain-lain Mas di luar infrastruktur jalan, pertanian itu kita bagus lah. Kang ini kan secara personal nggak ada keraguan lah ya, maksud saya tuh dari sisi popularitas di Jabar. Jabar ini daerah provinsi dengan dapil terbesar se-Indonesia gitu. Jadi secara sosok sebetulnya Akang tuh bisa sendiri, tapi akhirnya memutuskan masuk Golkar.
Nah itu gimana Kang ceritanya Kang? Mas Arief nih, 500 penghargaan itu sebenarnya baru 60%. Dari apa? Dari yang 100%. Kenapa? Karena tidak maksimal dukungan parlemennya. Oke. Saya banyak kena diskon ibarat. Harusnya 20. Wah, perdebatan dalam anggaran jadinya 10. Harusnya, jadi nggak maksimal gitulah ya? Ya. Kesimpulannya, tanpa dukungan partai politik, positioning orang independen seperti saya sebenarnya ada kelemahannya. Ini evaluasi juga ya. Mungkin dianggap milik semua orang, tapi dari sisi performa sebenarnya pincang. Karena dengan suka tidak suka, kita bukan teknokratis semata, ada politisnya, dalam dimensi politis saya lemah. Dan Akang dipilih memang ya karena mewakili satu sosok dengan tingkat keterpilihan tinggi gitu. Kita tahu Golkar pasti gede, tapi keterpilihan tokoh-tokohnya relatif masih di bawah rata-rata. Kira-kira nyambungnya ke situ kan? Ya akhirnya jadi mutualisme lah. Mutualisme. Saya butuh kesolidan dukungan parpol juga butuh sosok-sosok yang populer suka tidak suka ya. Jadi dengan saya masuk Golkar tuh, saya bawa rombongan Mas Azul. Tokoh-tokoh dari profesor, dari masuk ke dalam kepengurusan. Pengen gabung Golkar. Oh, masuk Golkar. Saya cuma posting sekali aja di medsos kemarin. Yang nge-DM mau masuk ada mungkin 100-an orang follower saya. Ikut anak-anak muda yang kayaknya seru juga, Pak gabung yuk. Dia bilang, "Hayu, saya jadi mentor kamu." Sob. Wah, itu lagi saya list daftar. Jadi penting. Kenapa gini Mas? Di survei terakhir, pemilih di tahun depan kalau nggak salah di bawah 40 tahun itu 120 juta. Tapi yang disurvei dari 120 juta yang peduli politik kurang dari 10%. Coba bayangkan. Ini kan lampu kuning menuju lampu merah. Artinya pemilih-pemilih muda hanya 10% yang tertarik membahas masa depan bangsanya melalui instrumen demokrasi. Mereka ingin negaranya negaranya maju, tapi nggak mau menarasikan, nggak mau terlibat dalam politik praktis sebagai instrumen. Ini kan bahaya, ini alarm. Jadi sebetulnya Golkar juga welcome banget sama Kang Emil juga mendapatkan manfaat. Ya, saya nyaman banget. Karena saya punya 3 teori, partai itu harusnya dalam waktu bersamaan punya 3 fungsi. Kontestasi kekuasaan, pelayanan publik, jangan nunggu 5 tahun sekali. 1 pendidikan politik, melatih masyarakat melek demokrasi. Nah Golkar, partai tengah saya suka. 2, punya Golkar Institute, sebagai pendidikan politik, melatih anak-anak muda tidak harus jadi kader, tentang ilmu-ilmu yang relevan, dengan Profesor Mahbuban di Singapura, jadi keren lah. Kedua, pelayanan publik. Partai politik mampu punya instrumen, makanya Golkar bikin Yellow Clinic, nolongin orang dengan instrumen partai di bidang kesehatan. Terus saya diizinkan Pak Erlangga bikin Golkar Quick Response, nolongin orang-orang susah, kemanusiaan. Saya bilang inilah si partai politik wajah baru tuh Mas. Jangan mendudukan partai politik di fungsi yang pertama saja. Wajahnya ya, yaitu perebutan kekuasaan atau kontestasi. 2 yang tadi itu harus kita, maka kalau itu terjadi, Mas, inilah partai modern. Masyarakat peduli, politik penting, politik melayani, politik memintarkan kita tentang hak-hak kita. Itu harusnya mantap. Kang sebelumnya kan Akang bebas banget main ke merah, kuning, hijau segala macam. Sekarang udah masuk ke dalam satu rumah. Reaksi dari tempat lain gimana? Secara pribadi sangat nyaman, masih nyaman, tapi sudah mulai ada jarak-jarak karena setiap langkah saya kan akan diukur. Ini pasti buat benefit kuning dan sebagainya. Jadi itu resiko sebuah pilihan hidup. Masuk viral kemarin, saya kebetulan aja. Kan warna jasa itu macam-macam ya. Terus? Kadang biru, waktu hijau nggak pernah dirame-ramein kan. Tapi pas kuning jadi rame. Gitu. Ya udah saya juga introspeksi ya. Mungkin lain kali tidak posting dengan baju kuning gitu. Nah hal-hal begitu menyertai lah bahwa orang sekarang akan melihat Anda kan sudah punya warna partai, ya mungkin diasosiasikan sedang melakukan upaya-upaya terhadap partai. Tapi semua mendewasakan Mas Azul. Saya bersyukur Allah menakdirkan saya 10 tahun ngurusi umat, masyarakat. Saya mengorbankan waktu pribadi ya. Kan nggak ada cuti Mas. Ini satu hal masyarakat harus tahu. Gaji ala kadarnya ya? Gaji ala kadarnya. Dicukupkan tapi nggak bisa ditabung.
Iya. Dari kepala sampai habis kaki, aja gitu ya. rumah itu diurus negara, Diurus, ya. terlihat sangat bagus, tapi sebenarnya nggak bisa menambah, itu bedanya dengan dulu. Jadi nggak ada investasi. Kedua, nggak ada cuti. Cuti itu hanya kalau kampanye, sakit, atau cuti ibadah. Maka saya nggak ada waktu berlibur dengan almarhum Eril, dengan Zara. Sekali 10 tahun coba dari mereka. Tapi itulah pengorbanannya itu. Makanya saya 10 tahun ini menurut saya sebuah histori dalam hidup saya yang luar biasa. Maju terus di politik, saya ikut takdir Tuhan. Kalaupun terburuknya tidak, saya ini orang independen, mandiri ibaratnya, bukan pengangguran. Saya banyak ladang-ladang kebermanfaatan dalam hidup, Mas Ari. Yeah. Kembali ke dunia kreatif, bikin komunitas kemanusiaan. Yang penting hidupnya ada manfaatnya. Yeah. Kehilangan Eril tuh benar-benar ya satu momen yang luar biasa ya buat seorang Ridwan Kamil. Bayangkan orang tua kehilangan anak itu tidak masuk ke logika manusia kan. Kan harusnya kalau pakai logika manusia orang tua duluan. Tapi anak saya juga memberi pelajaran, Mas Arief. Sampai hari ini yang ngunjungin makamnya setahun udah hampir 60.000. Minggu lalu saja 1.200 kan ada hitungannya. Ya. Ada belasan bus dari mana-mana. Jadi sekarang orang ke Bandung menjadikan ziarah ke anak saya. Anak saya itu bukan ulama, bukan tokoh. Cuman karena kebaikannya sesama manusia yang menurut saya wajar, menurut didikan saya wajar, dianggap istimewa dan terbuka saat wafatnya, jadi inspirasi. Sekarang Allah memuliakan almarhum anak saya dengan didoakan tidak henti-hentinya. Saya selalu bilang, maaf ya merinding ya, bapaknya aja belum tentu, maaf ya, orang tuanya belum tentu dapat kemuliaan itu didoakan. Ribuan orang setiap minggunya di makamnya itu kan nggak banyak orang meninggal dimuliakan begitu, kecuali oleh. Nah, jadi akhirnya saya menerima takdir itu dengan lapang dada, move on, karena saya harus menghargai kehidupan yang Allah berikan di depan mata, sambil mengambil hikmah cerita bahwa setiap kita harus siap kapan dipanggil, dan yang akan diingat hanya satu, kebaikan. Itu aja. Ya, Kang, ini agak personal sedikit. Kang kan tadi bilang nggak menjaga diri untuk nggak nangis gitu ya. Katanya nangisnya itu di akhir sepertiga malam tuh ya kalau udah mulai sholat. Ya, artinya menahan nangis di depan publik. Ya. Jadwal nangis kita dulu 3 bulan itu jam 1 malam sampai jam 2 lah. Di situ dihabis-habisin ya. Itu kalau difilmin kira-kira ya kayak luar biasa. Wajah udah nggak karuan, udah. Tapi kan manusiawi gitu. Iya dong. Orang harus menumpahkan griefnya, ada jedanya. Gitu. Nah sekarang bedanya grief dalam bentuk emosi, air matanya sudah lewat. Saya lebih banyak zikir dan doa aja. Itu aja. Kang, apa yang Akang bisa sampaikan nih kepada anak muda Jabar lah kira-kira begitu atas seluruh dinamika dan turbulensi yang udah Akang rasakan dan alami selama ini? Ini cerita hikmah lah ya. Satu, berikhtiarlah pada cita-cita, jangan lupa doa. Berhasil tidak berhasil, sekarang atau nanti dikabulnya itu wilayah Tuhan. Tapi Anda warga-warga Jawa Barat, warga Indonesia, anak muda, jangan berhenti berikhtiar untuk cita-cita kebaikan itu saja. Kedua, Indonesia itu lagi bagus. Negara lain bangkrut, negara lain kena krisis inflasi, kita lagi bagus, ranking 16. 2045, insya Allah ranking 3, ranking 4. Saya titip, mengejar itu jangan diganggu oleh 3 hal. Satu, bertengkar, di medsos, di pilpres, di pilgub, dan lain sebagainya yang menghabiskan waktu. 2, jangan tidak menguasai ekonomi digital, ekonomi nilai tambah, hilirisasi, ekonomi hijau. Yang ketiga, generasi anak muda, please jangan ada yang stunting, karena itu yang akan menghentikan mimpi besar itu. Sisanya, berbuat baiklah, belajar dari almarhum anak saya, hanya itu yang akan diingat saat kita meninggal, hanya itu, kebaikan saat di dunia. Makanya kepintaran akan dilupakan, kekuasaan akan dilupakan, tapi kebaikan yang menyentuh
itu akan lestari. Makanya jadilah orang baik, orang-orang berikhtiar, orang yang kejar mimpi masa depan kita yang luar biasa. Saya menitipkan itu. Ya. Terima kasih Kang Emil atas kehadiran ke studio Tempo TV. Pemirsa, kita banyak belajar nih dalam diskusi setengah jam ini dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil, bagaimana soal leadership, bagaimana soal menghadapi sosial media, dan yang terakhir tentu saja adalah bagaimana menghadapi turbulensi yang nggak kecil dan nggak gampang ketika Kang Emil ditinggalkan anak tercintanya. Saya Arif Zulkifli, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.